Tribun TV Sport di segmen Gocek bareng Bro Marco. Seperti biasa kalau Bro Marco datang dia selalu bawa slide-slide-nya yang sangat inspiratif dan juga positif gitu biasanya Bro Marco ya. Kadang kegocek juga sih. Iya, meskipun kadang kegocek juga. Tapi kali ini semoga kita nggak kegocek dengan harapan palsu Marco. Harapan tahun baru, jangan sampai kegocek pelatih baru. Iya. Kan gitu. Karena memang tanggal 6 Mai, ini tanggal 6 Januari ingat kita nggak? Ini momen apa nih? Ya. Tanggal 6 Januari setahun yang lalu 2025 ingat nggak? Kita merekrut. Oh kita memecat pelatih. Oke, kita memecat pelatih. Sintayong. Jadi ini 6 Januari kita bicara pelatih baru. Jadi udah ada pelatih baru di Timnas Indonesia walaupun belum diperkenalkan secara resmi, tapi kemarin lewat akun Instagram lewat situs resmi PSSI udah sampaikan bahwa pelatih asal Kanada atau pelatih asal Inggris, kelahiran Inggris ya, itu John Herdman sudah resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. Kapan direncanakan akan hadir atau datang ke Indonesia nih? Nah, Herdman ini rencananya akan Sabtu tiba di Indonesia atau Minggu, dan kemungkinan akan diperkenalkan kepada publik itu di hari Senin. Jadi mungkin akan ada jumpa pers seperti Patrick Kluivert pertama kali datang ke Indonesia, dia akan jumpa pers. Kemungkinan ya, ini masih kemungkinan ya, di hari Senin. Tanggal berapa berarti? Tanggal 12 ya, 12 atau 13 Januari akan ada jumpa pers, dan kabarnya kalau baca-baca kemarin sekilas dari Canadian pers, itu media Kanada, bahwa dia akan datang membawa keluarga dan juga pelatih. Tim kepelatihannya? Ya, jadi dia akan membawa pelatih, nggak tahu berapa jumlahnya, mungkin 2 atau 3, tapi yang pasti dia tidak akan bawa gerbong sebanyak gerbong pelatih saat Patrick Kluivert kemarin. Kalau gerbong pelatihnya Patrick Kluivert kemarin kan cukup banyak ya, asistenannya ada 2, pelatih fisik, terus belum lagi analis data dan segala macam, cukup karena banyak. Tidak menjamin yang banyak itu bisa menghasilkan ini juga ya, prestasi juga ya Marco ya. Iya betul, yang besar belum tentu memuaskan karena yang tim kecil juga bisa berprestasi kalau memang mereka kompak seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah kita tadi rekor mentereng dari John Herdman. Kalau kita lihat memang perjalanan karir Herdman ini, kita sebagai pemain dia tidak terlalu baik, tidak punya rekor yang sebagus 2 pelatih sebelumnya, baik Patrick Kluivert maupun Sintayong. Dia malah di mudanya itu jadi asisten dosen kalau nggak salah di Newcastle. Lalu dia mulai melatih dari usia kecil, pelatih usia muda seperti itu, dan mulai dikenal saat dia memegang Selandia Baru, tapi itu juga baru timnas putri ya. Jadi di timnas putri dia menangani Selandia Baru baik di kelompok umur maupun juga di kelompok senior. Tapi mungkin dia akhirnya cocok jadi pelatih itu karena dia pernah jadi dosen Marco, jadi tahu cara ngajarin gitu. Nah, betul, membangun tim mungkin dia bagus ya secara ilmu pengetahuan ya. Jadi dia secara maksudnya dalam artian secara keilmuannya oke lah. Walaupun dia tidak memiliki karir sebagai pemain yang cukup baik. Tapi kalau tadi Marco bilang di awal kita mau flexing nih, apa sih yang mau kita flexing? Masuk 100 besar aja belum. Apa yang mau di flexing Marco? Jadi kalau kita lihat di sini, dia setelah timnas putri dia dipercaya untuk menukangi tim putra Kanada di tahun 2018-2023. Nah, di sini sebenarnya namanya sudah mulai dikenal orang lah, dikenal dunia. Karena apa? Karena kalau kita lihat di slide berikutnya, dia cukup berprestasi bersama Kanada, berhasil membawa Kanada ke FIFA World Cup 2022. Nah, ini membuat nama John Herdman ini mengemuka gitu. Karena apa? Karena ini pertama kali setelah 36 tahun Kanada akhirnya kembali lagi ke putaran final Piala Dunia. Membawa Kanada, dan diharapkan apa yang dilakukan atau yang bisa diraih prestasi di Kanada ini bisa dibawa ke Indonesia yang kita belum pernah join sama sekali gitu kemarin nyaris di 2026. Sudah cukup, jangan membahas masa lalu lagi. Benar, kita jangan terjebak masa lalu, kita menatap masa depan. Asik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia sebenarnya dari awal dia lebih banyak karirnya itu di timnas putri. Dia membawa di Olimpiade Beijing, Olimpiade Rio 2012 bersama Kanada, lalu juga bersama Selandia Baru juga FIFA World Cup tahun 2011. Jadi John Herdman merupakan pelatih satu-satunya yang bisa membawa timnas putra dan putri ke Piala Dunia. Belum ada yang menandingi, jadi prestasi yang luar biasa. Lalu dia membawa Kanada naik ke ranking 32 besar. Dan ya, puncaknya adalah di FIFA World Cup 2022 bersama timnas Kanada. Saat itu mereka tampil walaupun kalah di penyisihan grup ya, kalah dari Kroasia 1-2, kalah dari Maroko 1-2, dan juga kalah 0-1 dari Belgia. Jadi mengantarkan tim ke Piala Dunia udah pernah dilakukan oleh John Herdman. Jadi paling tidak sudah ada track record lah yang bisa kita
bukan jaminan lah, bukan jaminan, kita harapkan gitu ya. Betul, yang bisa kita harapkan. Diksi yang bagus bahkan ET atau Erick Thohir juga sebagai Menpora gitu ya, juga menyatakan bahwa ini adalah era baru dari sepak bola Indonesia. Harapannya memang sangat besar, kemudian juga seperti yang saya bilang tadi, salah satu yang mungkin targetkan gitu ya, ditargetkan Marco ya, 100 besar FIFA gitu. Ya betul, jadi sebenarnya agenda padat sudah menantikan John Herman bersama timnas Indonesia. Kalau kita lihat sementara sekilas, ini adalah statistik dari John Herman. Dia memimpin 108 laga, menang 54 kali, imbang 13 kali, kalah 41 kali. Artinya hampir 50% win rate-nya, dengan poin per laganya itu 1,62. Jadi kalau dirata-ratakan sebenarnya dia lebih baik dari Patrick Kluivert dan juga Sintayong kemarin. Kalau Patrick Kluivert kalau nggak salah ya 46, sekian, STY 42. Tapi ini hanya angka kertas. Di atas kertas, betul sekali. Jadi tugas berat karena ini variabelnya banyak banget ya Marco ya, tim yang dihadapi juga siapa, tim yang di bawah juga siapa, itu kan akan berpengaruh. Betul. Dan di atasnya juga siapa gitu ya. Betul karena kan sekali. banyak yang harus dilihat. Tapi salah satu yang aku baca ya Marco ya, bahwa beliau ini mau menerima pinangan dari Indonesia begitu ya untuk menjadi pelatih timnas adalah karena antusias dari supporternya. Karena environment dari supporternya itu katanya bisa membantu tim untuk tampil kompetitif karena supportnya luar biasa banget. Support sistemnya oke lah. Sistem, terutama memang supporter Indonesia memang luar biasa ya. gitu sepertinya. Loyal di gitu. satu sisi supporter Indonesia itu dalam mendukung timnas itu luar biasa ya. Kita udah bisa lihat beberapa pertandingan di round kualifikasi Piala Dunia kemarin seperti apa supporter Indonesia, dan tapi yang di satu sisi juga tekanan dari supporter Indonesia cukup besar sebenarnya, apalagi akan dibandingkan dengan pelatih sebelumnya yang dianggap ini akan bisa jadi bumerang juga ya Marco. Iya, dia akan menjadi beban lah buat John Herman. Yang pasti adalah John Herman punya tugas berat karena di bulan Maret sudah ada FIFA Series ya, di mana ada 2 pemain juga yang nggak bisa main di sana, Sen Patinama dan juga Tom Hai, karena memang dapat kartu merah di pertandingan terakhir round 4 kemarin. Jadi namun yang tidak kalah menarik adalah Piala AFF juga akan berlangsung pada tahun ini. Ya, bulan Juli ya. Bulan Juli. Ya. Jadi walaupun targetnya adalah meloloskan Indonesia 2030, tapi masih publik ada akan agenda. melihat setahun ini seperti apa kiprah dari Mungkin Maret dulu akan ada FIFA Series. Ya, pertandingan uji coba FIFA Matchday, dan itu akan menjadi ujian pertama dari John Herman. Dan dia datang ke sini katanya akan cukup lama tinggal di Indonesia. Itu salah satu alasan PSSI mau memilih John Herman juga, karena dia bersedia tinggal lebih lama. Nggak bolak-balik. Nggak habisin budget, bolak-balik dengan segala macam. Dan yang penting lagi, dia kepada media di Kanada mengatakan bahwa dia ingin mempelajari budaya di Indonesia, termasuk budaya sepak bola di sini. Dan dia juga mengatakan bahwa Kanada dan Indonesia itu ada persamaan, di mana Kanada sama-sama negara besar dengan talenta lokal yang banyak. Jadi artinya nggak cuma talenta lokal aja, katanya kan naturalisasi juga mereka ada juga begitu Kanada, ya. Jadi dua sistem yang mirip lah ya. Iya, mirip dan akan diterapkan juga di Indonesia. Dan dia terkenal dengan sebagai pelatih yang membangun culture di sebuah tim. Jadi kita berharap sih ada era baru lah di timnas Indonesia, dan berharap tentunya kita lolos ke 2030 nantinya. Wah, masih lama, tapi harapannya sudah membara dari sekarang tentunya. Karena namanya membangun talenta muda, apalagi kalau talenta lokal gitu ya Marco ya, akan banyak sekali tantangannya gitu. Dan yang menarik juga dari John Herman adalah dia menangani tidak hanya timnas senior, Mai. Jadi dia akan diberi kebebasan seperti STY, bahwa dia juga akan menangani U23. Jadi akan ada sinergi antara tim yang masih usia muda dan juga timnas senior. Jadi ini merupakan satu strategi yang memang akan cukup baik untuk timnas Indonesia ke depan tentunya. Oke, kalau gitu kita nantikan bagaimana sepak terjang dari John Herman. Semoga ya tidak mengecewakan lah ya. Semoga bisa memberikan harapan yang baru lagi gitu ya. Jadi para supporter yang tadinya udah lemes nih karena kita kayaknya banyak kecewa ya Marco. Iya, tahun lalu banyak kekecewaan. Semoga tahun ini banyak keceriaan. Oke, kalau gitu thank you Marco untuk gocekannya hari ini. Nanti hari Kamis kita ketemu lagi dengan topik yang lebih seru lagi, lebih menarik lagi tentunya. Dan kita masih ada informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di NTV Sport. Thank you.